Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Mas Kun Akustik. Ya, dalam perjumpaan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang menjadi YouTuber pemula ya. Memang banyak dari teman-teman YouTuber itu yang banyak yang tanya ya tentang masalah-masalah atau kendala-kendala dalam proses menjadi seorang YouTuber pemula. Ya, diantaranya yang mereka tanyakan itu adalah yang pertama, takut unsubscribe. Ya, jadi udah di subscribe mau di unsub. Ya, itu takutnya yang pertama, kendalanya di situ yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, subscribe dari channel kosong. Ya, dalam artian yang subscribe kita itu channelnya nggak ada videonya ya, jadi masih kosong, benar-benar channel kosong. Kemudian yang berikutnya lagi adalah subscribe dari channel yang kedua atau yang ketiga. Jadi di dalam satu channel itu ya, kita sebenarnya bisa membuat lebih dari satu channel ya. Kemudian yang berikutnya, view dari subscriber yang kerjasama dengan kita itu terlalu sedikit atau terlalu pendek. Kemudian ada juga yang bertanya, tidak ada komentar dari YouTuber lain, jadi yang subscribe kita itu tidak meninggalkan sebuah komentar di channel YouTube kita ini ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sering ditanyakan oleh teman-teman YouTuber pemula. Di sini saya akan bahas sekalian ya, dari nol aja ya. Mungkin kalau teman-teman YouTuber lain yang udah lama ini enggak terlalu pengaruh ya, tapi bagi YouTuber pemula yang pengen mengawali menjadi seorang YouTuber itu pasti sangat sangat butuh sesuatu yang mungkin adalah gambaran atau pengalaman menjadi seorang YouTuber. Ya, langsung saja. Jadi saya buka dengan langkah-langkah menjadi seorang YouTuber. Langkah-langkah menjadi seorang YouTuber yang tentunya pasti harus ada kemauan, semangat ya. Kemudian mau berusaha, tekun ya, sabar, dan selalu berdoa. Itu yang penting, harus diawali dan diakhiri dengan doa. Nah, ini yang sering banyak kita lupakan ya, padahal itu sesuatu yang wajib. Kemudian selanjutnya, setelah kita dalam suatu paket udah kita dapat ya, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita pikir ya, kita mikir tentang temanya. Tema yang mau kita buat itu apa sih, yang kita bisa apa sih, dan sesuatu yang kita lakukan itu tentunya akan bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kita menularkan suatu ilmu atau pengalaman-pengalaman yang tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, temanya nggak usah ribet-ribet, yang kita bisa saja. Kita bisanya apa, maka kita tuangkan di dalam channel YouTube kita tersebut. Ya, kemudian tentunya syaratnya memang kita harus punya HP ya, memang, karena untuk membuat video ya harus punya HP. Kemudian harus ada kuota ya, jadi kuota tetap ada. Kalau saya biasanya pakai unlimited ya, unlimited biar proses kita garap YouTube itu nggak ada kendala ya. Kemudian jika kita udah memulai membuat video ya, diusahakan minimal durasi adalah 3 menit ya. Mengapa 3 menit? Biar aman, nggak kena spam ya. Jadi kalau lebih gimana, kalau lebih boleh, itu malah bagus ya, karena untuk mengejar jam tayang ya. Jam tayang kita bisa cepat tercapai ya. Kemudian setelah video diupload ya, sudah selesai ya, kemudian kita harus
kuncinya itu sadar diri tentang apa. Kita ini bukan artis ya, kita YouTuber pemula. Kalau artis enak, jadi sekali kita upload subscribernya langsung banyak, sampai 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta ya. Itu kalau artis ya. Jadi kalau kita sebagai orang biasa yang tentunya itu masih pemula ya, memang harus kita memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri dari siapa yang kita perkenalkan ya, mungkin yang pertama dari sahabat terdekat atau saudara. Itu kita minta kasih link, minta di subscribe ya. Gak usah malu ya, karena kita tujuannya positif ya, untuk memperkenalkan ilmu, memberikan motivasi ilmu ya, share tentang apa yang kita tahu ya. Nah, jadi sangat bermanfaat bagi orang lain, jadi buat apa kita malu ya. Itu kita minta dukungan dari orang terdekat. Kemudian bisa juga kita minta dukungan dari sesama YouTuber ya. Tentunya bagaimana cara kita saling mendukung ya. Tentunya kita bisa saling menonton karya masing-masing ya. Kemudian kita meninggalkan jejak komentar ya. Di situ jika nanti tema yang kita angkat itu bagus ya, sesuai dengan orang yang melihat dan mendengar ya, pasti otomatis mereka nanti lama-lama juga akan mengikuti kita ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Jadi keuntungan video kita berdurasi panjang ya, kita bisa mengejar jam tayang. Kemudian yang kedua harus rutin ya. Jadi video di upload itu harus rutin, supaya ada perhatian juga dari pihak YouTube ya. Kemudian keuntungan selanjutnya, jika kita rajin untuk upload ya, itu nanti biasanya kalau kita subscribernya udah banyak, nanti setiap kita upload pasti para YouTuber itu yang ingin join ke kita ya, pasti selalu menonton dan meninggalkan komentar ya. Jadi target utama ya, ini target utama yang sering mereka langsung buru-buruan ya, yaitu memang upload video terbaru. Karena apa? Karena setiap upload video terbaru pasti komennya masih sedikit ya. Jadi kemudian ada yang jejak komen ya, 1 orang, nanti orang yang kedua komen lagi, pasti melihat orang yang pertama ya. Nah, nanti dari situ mereka akan saling menonton. Apalagi nanti sampai ke 10, pasti nanti yang komen yang pertama sampai ke 9 pasti ditonton oleh komen yang ke 10 ya. Jadi di situ bisa terjadi saling mengenal antar YouTuber pemula ya, seperti itu. Itu udah sebenarnya udah fix ya. Jadi dari yang pertama awalannya, kemudian kita punya channel, kita punya video udah kita upload ya, udah kita unggah, kemudian tinggal kita arahkan kemana video kita ya. Jadi mungkin bisa di share ke teman, kerabat, mungkin di share ke medsos, bisa ya, untuk minta dukungan teman-teman ya. Kemudian yang menjadi kendala ya, akan kita kupas satu persatu ya. Ya, di sini saya yang pertama saya unggah dulu yang takut unsubscribe dari teman YouTuber ya. Jadi yang biasa dikhawatirkan itu adalah kasus unsubscribe, padahal sebenarnya itu belum tentu teman YouTuber itu unsub ya. Jadi bisa terjadi karena mungkin dari kita atau dari pihak YouTuber lain itu melihat di video kita itu cuman sebentar, akhirnya kena spam ya. Jadi kita perlu khawatir enggak? Nah, pertanyaannya di situ. Jadi jika kita berpikiran positif ya nggak masalah. Karena apa? Karena jika dia hanya melihat, misalkan ya melihat 30 detik ya, kan otomatis komennya dia itu akan hilang kena spam ya. Jadi dia tidak ada tempat promo ya, yang seharusnya dia bisa promo di channel kita,
karena dia kena spam, maka dia nggak jadi promo di channel kita. Sebenarnya kita nggak rugi, kita untung dengan penambahan viewer ya. Jadi tadinya yang viewernya baru 5, karena tadi ada yang tanda kutip yang agak urik ya, agak curang ya, agak curang, akhirnya kita dapat tambah jadi 6 viewer ya. Jadi tetap kalau kita mikirnya secara positif, tetap untung ya, nggak rugi ya. Itu yang pertama tentang unsubscribe ya. Jadi seperti yang saya tekankan tadi, kita harus membuat video minimal durasi adalah 3 menit. Kalau boleh, kalau lebih boleh ya, maksudnya kalau lebih boleh, sangat diperbolehkan. Atau bisa 1 jam boleh, setengah jam. Kemudian yang kedua, subscribe dari channel kosong ya. Yang kedua adalah subscribe dari channel kosong. Biasanya kalau antar youtuber saling membantu ya, itu mereka takut sekali dengan yang namanya subscribe dari YouTube yang nggak punya channel, nggak punya video channelnya ya. Sebenarnya itu nggak masalah, karena apa? Kita lihat ya, di saat teman kita itu punya HP, punya Gmail ya, saat dia buka YouTube, maka dia YouTube-nya nggak ada videonya ya. Jadi saat dia nonton video kita ya minimal 3 menit dan kemudian dia subscribe ke kita, kan subscribe kita menambah, jam tayang juga menambah. Jadi untuk channel kosong itu sebenarnya nggak masalah ya. Karena seperti yang saya ulas barusan ya, teman kita nggak punya video, lalu subscribe kita, kan channelnya dia kosong, lalu apa masalahnya? Nah gitu. Jadi itu saya anggap nggak masalah menurut pengalaman saya ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan, yang penting kita selalu berpikiran positif. Kemudian yang ketiga, subscribe dari channel yang kedua atau ketiga. Nah seringkali kan temen youtuber takut tuh ya, loh saya udah subscribe ke channel utama kok dibales dengan subscribe mereka yang channel yang kedua, atau bahkan biasanya yang kedua ya, karena hanya dipakai 1 ya. Itu berbahaya nggak masalah, dengan catatan ya, selama dia hanya pakai 1 akun ya, jangan 3, jangan 4, jangan 5. Karena apa? Karena di saat saya punya 1 channel ya, saya bisa membuat sekitar 15 channel, saya pernah. Kemudian 15 channel itu saya subscribe-kan ke channel saya. Awalnya itu menambah ya. Nah, tapi besoknya hilang semua, nggak spam ya. Jadi YouTube itu sekarang udah beda ya, kritis ya, jadi tahu ya. Nah, jadi kita jangan sampai di subscribe dengan 15 subscriber atau 10 subscriber yang tentunya hanya berasal dari 1 akun. Nah ini yang terpenting ini ya. Jadi misalnya kita subscribe ke akun yang utama, mereka subscribe kita dengan akun yang kedua, yang ketiga, itu nggak masalah ya, kita nggak usah takut. Justru mereka yang subscribe kita dengan channel yang kedua itu mereka sebenarnya rugi. Karena apa? Karena mereka tinggalkan komentar di channel kita ya, kemudian orang yang melihat komentar itu lari ke channelnya mereka, ternyata yang disubscribe bukan channel yang utama ya. Jadi malah rugi di mereka ya. Jadi kita nggak rugi, kita dapat 1 subscribe ya, kemudian posisi kita juga aman ya, kita nggak rugi, sebenarnya seperti itu.
Jadi kekhawatiran itu kalau kita mikirnya positif, pasti semuanya berjalan dengan baik ya. Rugi pikiran kita hanya dipakai untuk memikirkan sesuatu yang negatif. Mending diarahkan ke arah positif untuk perkembangan channel kita ya. Kemudian yang selanjutnya, view hanya sebentar ya, seperti tadi yang saya ulas ya. Teman kita dari YouTuber lain itu cuma melihat kita hanya beberapa detik. Saya pernah mengalami juga. Jadi hanya berapa detik, terus nonton video berikutnya, berapa detik nonton video berikutnya, berapa detik nonton video berikutnya ya. Padahal itu di ulasan timernya kita bisa lihat. Kita nggak masalah, nggak apa-apa. Kita malah dapat viewernya bertambah, walaupun jam tayangnya pengaruhnya sedikit sekali, cuma berapa detik. Tapi tentunya itu semuanya tetap keuntungan kita kalau kita mikirnya positif ya. Kita nggak usah berpikiran negatif. Ya, jadi view hanya sebentar nggak masalah, karena kita nggak dirugikan, dia yang malah nggak bisa promosi di channel kita karena dianya kena spam ya. Kemudian tidak ada komentar dari YouTuber lain ya, ada hubungannya sama yang tadi ya, udah dijelaskan ya. Memang kalau dia udah nggak meninggalkan jejak di komen, udah nggak masalah, kan kita nggak rugi, dia nggak bisa promo di channel YouTube kita ya. Jadi kalau selama kita berpikiran positif, pasti semuanya gak jadi masalah ya. Itu beberapa pertanyaan, beberapa yang dirasakan YouTuber pemula, takut, terus stres ya. Sampai stres ya, sampai dia itu kadang-kadang down ya. Kenapa sih subscriber gue berkurang ya. Tadinya itu misalkan subscribernya bisa menyampai 50 ya, yang pemula ya, bisa turun menjadi 20. Kadang-kadang ada yang udah subscribernya 900 turun menjadi 850 ya, dan seterusnya ya. Mereka pada turun. Itu sebabnya apa ya? Karena sebabnya itu ya. Kemudian ini yang sepertinya positif tapi kadang-kadang membahayakan. Jadinya apa? Jadi orang itu mintanya subscribe dengan satu channel, yang lawannya juga subscribe dengan satu channel, satu dengan satu ya. Akhirnya apa? Ini terjadi saling subscribe. Nah justru ini kadang-kadang yang bisa menimbulkan spam ya. Jadi kenapa kok saya udah subscribe dia, tadinya udah nambah nih, kok langsung kurang lagi ya? Karena ada saling tadi, kemudian pihak YouTube mengetahui, dan itu akan menjadi spam ya. Kemudian ada lagi yang teman dari YouTuber yang membuat suatu cara saat saya subscribe dengan channel yang utama, maka YouTuber lainnya harus subscribe juga dengan akun yang pertama, tapi besoknya. Nah, kalau yang ini saya belum pernah nyoba ya, nggak tahu ya, jadi itu kena spam atau enggak saya nggak tahu. Yang jelas yang penting kita itu aja ya, nggak usah takut, nggak usah berpikiran negatif. Yang penting kita tetap berpikiran positif demi kemajuan channel kita ya. Itu memang seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan ke saya ya. Jadi saat kita menjadi seorang YouTuber ya, namanya kita kan punya produk ya, produk video. Jadi setelah kita punya produk, nah gimana kita cara marketingnya ya di situ. Jadi cara marketingnya, misalnya video itu cuma kita simpen aja,
ya nggak ada orang yang tahu ya. Jadi makanya kita lempar kemana-mana, entah di medsos, entah di Facebook, entah di WA, entah di apa, ingin menjadi apa, jadikan status ya. Di situ merupakan salah satu upaya kita untuk promo ya, produk kita ya. Jadi istilahnya kayak misalkan kita punya usaha ayam lah ya, kita punya usaha ayam, lalu kita promo ke kantor-kantor, mungkin kita buat brosur ya, kita kirim kemana, nah, seperti itu. Di sini kita juga sama, jadi kita punya modal video tutorial, video hiburan ataupun video apa, kita punya channel, lalu kita sebarkan kemana-mana. Nanti masalah masalah ada orang yang respon atau enggak, itu nggak usah dipikir, yang penting kita udah berusaha dan berdoa ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi pengalaman saya dari awal sampai saat ini. Jadi saya punya channel YouTube itu udah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Kemudian saya mulai aktif itu 9 bulan yang lalu. Jadi 9 bulan yang lalu itu yang pertama saya benar-benar dari 10 subscriber ya, dari 10. Itu awalnya saya bingung. Kok udah lama saya bikin konten, bikin video, kok subscribernya nggak nambah-nambah. Nah itu jadi ulasan dari pengalaman saya itu saya tularkan ke awal tadi ya. Jadi gimana? Saya udah mencoba satu channel saya jadikan menjadi 15 channel. Saya subscribe semua. Awalnya menambah dari 10 menjadi 25. Tapi setelah itu ya hilang semua. Nah itu. Jadi saya pernah mengalami kasus itu. Kemudian saya juga pernah mengalami, saya belajar dari Mas Gondrong Labanan ya, dari channelnya beliau. Kalau beliau biasanya mengajar kita untuk meninggalkan jejak ya. Jadi di saat kita menjadi YouTuber ya, kita harus memperkenalkan produk kita. Ya di situ kita kasihkan komentar. Kemudian YouTuber lain melihat dan pasti dia tertarik dan yakin dengan kita, maka dia akan mengunjungi channel kita. Di saat kita dikunjungi channel, kita juga harus mengunjungi channel beliau juga. Jadi kita dalam artian kita nggak sombong ya, dalam tanda kutip ya, karena kita masih pemula dan masih butuh bantuan dari YouTuber lain. Nah, jadi kalau artis nggak masalah, artis itu udah dilihat terus ya. Ya seperti itu pengalaman saya. Kemudian setelah tinggalkan komentar di situ berjalan. Nah, sampai suatu ketika setelah saya mencapai 1125-an ya. Di situ seperti saya melakukan hal-hal yang sama seperti yang saya lakukan kemarin, ternyata udah beda. Di saat ada subscribe datang, kemudian maksud saya itu untuk berterima kasih ya, maka saya akan subscribe balik. Nah, jadi satu channel ke satu channel, di situ saya malah kena spam. Jadi saya subscribe 5 orang ya, di situ subscribe saya langsung turun, gitu ya. Jadi kemudian setelah itu saya agak drop ya. Karena apa? Kenapa kok turun terus ya. Habis itu saya berpikir off ya. Saya off sekitar 2 bulan. Saya nggak ngupload video ya. Nah, setelah itu akhirnya saya beli saya upload video lagi, dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah jarang sekali untuk turun ya. Sekarang udah stabil di situ.
Kemudian juga udah ada teman-teman yang memang memang nyambung dengan tema channel saya ya, jadi belajar gitar. Nah, belajar gitar yang tema yang saya bikin itu ternyata ada yang tertarik sampai sekarang, jadinya ya bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Jadi kuncinya kita bikin tema tentunya yang bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau awal-awalnya kita pasti bingung, saya mau buat apa ya. Kayak teman saya yang sering datang ke rumah, sebenarnya dia itu pandai drummer ya, seorang drummer. Kemudian dia juga sudah pinter ya, jadi bartender ya itu. Tapi dia masih bingung dan ragu-ragu, nggak mulai kapan mulainya. Nah di situ sayang banget, padahal setelah dia mulai, waktu yang seharusnya 1 bulan untuk berpikir ya, karena kita udah mulai duluan, nah, maka hasilnya 1 bulan itu lebih cepat harusnya. Kemudian ada lagi teman saya itu, dia sukanya makan pedes. Nah, dia makan pedes ya. Nah, dia kalau satu tempe ya, teman saya itu kalau dia gigit 1 tempe, dia itu cabenya bisa habis 5. Perutnya apa nggak pedes gitu ya. Kalau saya gitu udah sakit perut. Itu cabenya sampai 5. Kemudian saya kasih masukan, Mas, kenapa nggak dibuat channel aja, channel makan cabai, itu bagus banget itu. Kemudian ada teman saya yang hobi mancing, saya juga sarankan untuk itu, tapi karena belum ada greget ya memang nggak jalan ya. Ya, jadi kita yang beda ya, kalau kita udah mulai greget ingin jadi seorang YouTuber, kita nggak usah bingung ya. Jadi apapun yang kita bisa kita bikin channel ya, seperti itu. Dari hal yang sederhana yang sepertinya itu nggak berguna di mata kita ya, padahal sebenarnya itu sangat berguna buat orang lain. Jadi mungkin ini sedikit banyak ya cerita, sedikit banyak pengalaman, kita berbagi sharing ya, pengalaman kita sharing tentang pengalaman proses menjadi seorang YouTuber ya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman YouTuber pemula ya. Saya katakan bagi YouTuber pemula. Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, pengalaman Mas Kun ya, pengalaman di channel Mas Kun Akustik. Jadi tidak sesuai dengan pengalaman YouTuber yang lain. Ini hanya sesuai dengan pengalaman saya. Saya berbagi sesuai dengan apa yang saya lakukan, saya rasakan selama sekitar 9 bulan ya. Kalau sekarang udah lebih ya. Sekitar itu dalam menjalani sebagai YouTuber pemula yang sekarang udah 1.700-an ya subscribe-nya. Namun jam tayangnya tetap masih mengejar ya. Tapi nggak masalah ya, yang penting kita tetap menjadi seorang YouTuber pemula yang selalu berpikir positif supaya konten kita juga menghasilkan sesuatu yang positif ya. Mungkin demikian dulu, ada salah kata saya minta maaf, dan semoga pengalaman-pengalaman yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman YouTuber pemula yang lain. Oke, sekian dan dadah.